Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ati Wahyuni CGP Angkatan 9 Kota Metro akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah SDIT Wahdatul Ummah. Pengimbasan dilakukan di sekolah pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Topik yang dibahas dalam pengimbasan budaya positif yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. 5 posisi kontrol. 5. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan 6. Segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ataupun sudah berbulan belajar, saya yakin semua sudah belajar pada saya. Bapak Ibu nih, saya mau ngakuin ya. Ya. Oke, untuk memulai belajar pada hari ini, let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada bukan itu boleh dibawa. Baik Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin menyampaikan pembahasan tentang budaya positif. Sebelumnya kita sedikit dulu.
Silakan disilakan untuk berdiri ya Bapak Ibu. Saya tim cek aja ya. Bukunya nggak kelihatan loh. Yang harus sekarang kali. Bukunya nggak kelihatan. Atas menggapai cita, tangan ke samping merangkul teman, kita ulang ke depan, fokus tujuan, tangan menepal siap belajar, satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang dua. Dari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi 8, buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, Assalamualaikum. Sekali lagi Bapak Ibu. Tadi belum itu nyanyi, sekali lagi sama nyanyi semua. Merangkul teman, tangan ke depan, fokus tujuan, tangan menepal, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4, buat jadi buat ada yang beritahu apa bagi semua siapa Bapak Ibu. Sebelum mengikuti pembahasan ini, dimohon Bapak Ibu untuk menenangkan hati. Ya, tenangkan hati-hati yang Bapak Ibu semua, arahkan perhatian untuk fokus belajar. Bapak Ibu ya, ini 1 jam lama, Masya Allah. Kemudian hadirkan rasa mental dan bersyukur. Allah yang baik bilang waktu itu seperti gelas kosong yang siap untuk menerima ilmu ya Bapak Ibu ya. Jangan lihat saya yang menyampaikan, saya belum layak dari Bapak Ibu semua. Tapi saya mau mencoba belajar walaupun di sini berbagi ya dari Bapak Ibu semua. Bismillah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini ada yang diambil sisi positifnya dari materi ini. Ya, hari ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan tematik sebelumnya. Tujuannya dulu. Kalau kata Bu Eka itu sebelum apa-apa tujuannya dikasih tahu dulu ya supaya jelas gitu. Jadi tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu semua bisa memahami dan bersinergi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kalau budaya sudah positif, insya Allah anak-anaknya juga positif lagi Pak. Ya, sesuai dengan standar pendidikan nasional Bapak Ibu ya. Kalau minta tolong satu orang membacakan pembelajaran ini seperti apa sih yang diinginkan pemerintah? Menunggu. Dibacakan saja Bu, 1 sampai 6. Ini tujuan pembelajaran yang diharapkan pemerintah pada kurikulum merdeka. Monggo Bu, bacain aja. Yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
dan yang terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ya, terima kasih bersama. Masya Allah. Jadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa seperti itu. Sudahkah kita seperti itu? Nah, jadi kita tidak lari dari konsep pemerintah seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, topiknya ada 6 ya hari ini. Ya, lanjut Pak. Nah, ada pertanyaan Menteri. Saya minta Bapak Ibu mudah-mudahan menjawab ya. Satu pertanyaan satu orang saja ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Hukuman bisa mendisiplinkan anak tidak Pak Bu? Bisa. Ada jawaban salah dan benar, boleh menjawab apa aja? Bisa. Bisa? Oke, bisa. Nanti setelah belajar harapannya nanti tahu jawabannya Pak ya. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan lingkungan itu juga dapat meningkatkan disiplin. Bisa? Bisa. Oh, bisa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bisa? Bisa. Oke. Nomor 4, apa sih pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang positif? Ya, terus apa lagi? Buat apa manfaatnya dan apa pentingnya menciptakan lingkungan yang positif di sekolah? Monggo Bu. Kira-kira penting nggak sih ada lingkungan positif di sekolah? Ya, tak kasih stimulus ya. Katanya gurunya itu kasih stimulus kalau penting nggak bisa ya. Akan kalau misalnya nggak ada budaya positif, gurunya di mana nanti? Nah, jadi pentingnya apa ya budaya positif di sekolah? Iya ya Bu. Coba buat alasan pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu agar pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu lebih efektif dan lebih efisien. Cukup, makasih baik Masya Allah. Beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Terima kasih Bu. Ya, seperti ya, belajarnya lebih efektif dan efisien. Lanjut. Nah, pembelajaran 1 yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan nilai-nilai universal di awal sekali kita belajar Prinsip Merdeka ya Bapak Ibu ya. Ada juga ya. Profil pelajar Pancasila, yuk gambar dulu. Oke, tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakhlak, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif. Oke, Masya Allah. Itulah nilai-nilai kebijakan universal. Jadi tidak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang praktik ya Bapak Ibu ya, 2 orang ngepalin tangannya, yang satu mengepalkan tangan, yang satu bisa buka. Nah, bukanya boleh dengan kekerasan, dengan tunjukkan, dengan rayuan, apa aja. Yang berhasil membuka dapat kue double. Oke Bapak Ibu siap ya? Enggak, ya, sulit aja kali ya? Atau terserah, saya yang buka, saya yang ngepal, tentukan saja. Oke, yuk. Terserah, mempengaruhinya yang salah kalau yang mau buka ya. Oh, dikasih duit. Ayo mulai Ibu, 1, 2, 3. Berusaha satu tangan aja. Berusaha membuka kepala tangan temannya. Oke. Masya Allah, berusaha tuh terbuka, dikasih uang ya, bukanya Masya Allah. Oke, dikasih hadiah. Ada yang belum terbuka? Oh, itu sudah ngaku-ngaku nggak buka-buka. Masya Allah, terima kasih. Oke, dari orang besar semua. Nah, dari praktek tadi, kedua orang masing-masing punya kekuatan. Satunya mempertahankan dan yang satu
satunya berusaha buka. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa setiap orang itu memiliki kontrol diri dan kita tuh sebenarnya nggak bisa kontrol dia gitu ya. Kalau dia nggak mau ya nggak mau buka gitu kan, ya. Kecuali dengan kekerasan. Lebih kuat yang mungkin lebih sekolahnya bisa buka ya, bisa tapi terpaksa terbukanya. Atau dengan ini hadiah. Oke dia mau buka karena diberikan uang atau hadiah. Tapi tetap itu bukan motivasi dari diri, tapi karena ada hadiah. Ya besok-besok kalau ada hadiah saya mau buka lagi katanya. Ya, atau dengan ancaman dia takut seperti adik kelas aku sekarang kelas 6 terpaksa buka anak ngasih uang jajan misal. Nah, seperti itu kan jadinya tidak ada di hati yang mengembangkan tangan Bapak Ibu ya, menyebar. Jadi setiap manusia itu punya kontrol sendiri-sendiri. Nah, di sini ilusinya Bapak Ibu. Ilusi yang harus kita pahami yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Bisa tidak guru mengontrol muridnya? Tidak bisa, karena murid itu punya kontrol sendiri. Bapak Ibu ya, hanya ilusi aja itu. Menurut kita ada bisa mengontrol murid saya begini semua, iya ancaman, hadiah atau kata yang lain. Bukan karena kesadaran diri sendiri. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi, bohong. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif kayak kita memberi penguatan biar dia lebih semangat gitu. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Kemudian bahwa orang dewasa memilih pihak untuk memaksa, itu juga ilusi. Dan itu selama saya belajar ini, masya Allah ya saya tertampak sampai lembab, sampai jatuh dan bangkit lagi gitu, berusaha melawan. Beda banget kalau saya selama ini gitu Bapak Ibu ya. Makanya saya rasa ini penting banget untuk gimana teman-teman di situ itu. Karena selama ini saya terapkan ternyata jauh dari konsep yang saya dapatkan. Gitu. Jadi manusia dewasa tidak bisa mengontrol manusia yang lain, termasuk anak-anak Bapak Ibu ya. Tak mereka sudah difitrahkan oleh Allah untuk memiliki kontrol sendiri. Mereka berhak menentukan sendiri. Mungkin sekarang nurut. Nanti setelah mereka dewasa, apalagi sudah balik, mereka punya cara berpikir sendiri. Itu sebabnya terkadang sering berantem orang tuanya beda berapa. Gimana ini ya? Nggak akan mungkin lurus dari awal sampai akhir itu akan urut terus ya misalnya. Tidak bangkit gitu ya. Pasti ada masa di mana dia akan komplain, tidak setuju. Nah, di sini Bapak Ibu, antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang betul yang stimulus respon atau teori kontrol Bapak Ibu? Teori kontrol yang betul. Stimulus respon, kita coba yang pendek aja dulu. Saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori stimulus respon. Itu teori yang sudah lama ditemukan. Nah, teori yang terbaru sekarang ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol nggak ada yang kalah, menang gitu. Jadi menang kalah itu nggak ada pentingnya dalam diskusi, apalagi menyangkut anak-anak yang bermasalah. Kita menang gitu, kita berhasil debat. Saya biasanya begitu kan, ngomong pojok ini sampai dia bisa jawab ya. Nah itu merasa menang gitu, kita tidak di sini tidak diperkenankan. Kemudian, oke di sini disiplin positif banget banget. Nah, makna disiplin Bapak Ibu, fokus ke yang warna merah saja. Disiplin kalau menurut Bapak Ibu apa? Satu kata aja untuk disiplin apa Bu? Linknya boleh pindah. Satu kata untuk disiplin, tidak boleh ada slide. Disiplin patuh, good, lanjut. Apa Bu Sarah? Disiplin. Tepat waktu, ya. Yang ada di pikiran saya pada saat awal belajar sama seperti beliau. Disiplin itu tepat waktu dan patuh. Nah, di sini, di situ sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapat kepatuhan memang benar. Disiplin menurut budaya kita. Budaya kita seperti itu. Kalau anak sudah tepat waktu, sudah patuh, sudah disiplin ada tidak? Di sini disiplin adalah disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hindari atau pencapaian
di bawah. dia bisa Malah jadi sambil makan jajan. mengontrol diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin bukan berarti anaknya patuh, bukan berarti anaknya tepat waktu, tapi memang dia itu menghargai dirinya sendiri. Jadi sangat jarang melakukan kesalahan. Walaupun mungkin dia bisa melakukan kesalahan karena manusia biasa ya Bapak Ibu ya. Kita juga seperti itu sama. Lanjut. Nah, di sini tadi yang nilai-nilai kebajikan universal ya, ada mandiri, kreatif dan sebagainya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu contoh disiplin positif. Kemarin ketika saya rapat karya itu satu kelompok itu diminta untuk merumuskan ini. Dan kalau sendirian clear juga menjadi kata-katanya. Karena saya nggak ada bahasa, jadi apa ya gitu kan? Kita di sini butuh ahli bahasa gitu, teman-teman yang bisa mencari kata-kata yang sama tapi nilainya berbeda. Contoh nomor 1, jangan terlambat. Kira-kira itu negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif, negatif. Diubah menjadi positif. Datang tepat waktu, positif. Positif. Ternyata untuk menciptakan sebuah budaya positif tidak cukup sampai di situ. Harus diubah kembali menjadi bentuk keyakinan telah. Contohnya, kami murid disiplin. Nah, dapatkan Bapak Ibu ya? Kalau disiplin berarti tidak terlambat, membutuhkan tepat waktu lagi. Tidak melakukan kesalahan saat belajar, tidak. Jadi banyak mencakupnya ternyata. Oleh sebab itu kita diminta untuk menciptakan budaya positif, Bapak Ibu. Contoh kedua, mau dibacakan Bu? Contoh kedua. Dalam membuat kesenangan, kami murid dan guru yang peduli lingkungan. Ya, kami murid dan guru yang peduli lingkungan. Kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi lebih halus lagi gitu, nggak ada kata-kata negatif. Oke, sekarang nomor 4, coba. Nomor 4 kita bareng-bareng nih. Tidak berkelahi atau membuli negatif. Kita kembali jadi positif. Jadi apa? Gimana? Saling menyayangi kepada teman, menghormati yang lebih tua dan yang lebih muda. Itu sudah halus sekali Bapak Ibu guru. Kalau yang tengah-tengah cuma positif doang tapi belum keyakinan kelas. Tidak berkelahi, hormati temanmu. Iya, beda ya Bapak Ibu ya. Hormati temanmu. Jadi kayak nyuruh gitu, kayak meminta. Ya, hormati temanmu, bantu temanmu. Nah, itu masih udah positif tapi belum halus. Dihaluskan kembali seperti tadi. Aku menghargai temanku. Seperti itu. Contoh terakhir, dilarang mencontek. Diubah positif Bapak Ibu. Dilarang mencontek. Percaya diri. Halus lagi. Mandiri. Kerjakan dengan Mandiri. jujur. Iya betul sekali, Masya Allah. Kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan percaya diri, dan seru. Nah, itu juga masih termasuk positif. Tapi belum halus tuh Pak Ibu ya. Kalau kita bagi peraturan tuh kayak apa bacanya? Kerjakan soal dengan jujur. Jadi kayak perintah gitu. Atau diganti yang lebih halus bisa. Saya adalah pribadi yang jujur. Tidak kedua poin Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu hanya main kata-kata aja, tapi lebih halus didengarkan seperti itu. Oke, untuk pembelajaran kedua sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Nanti kalau kemarin mereka bedah visi, saya mau berusaha sama teman-teman nanti bedah peraturan sekolah. Kita ubah menjadi positif kalimatnya. Seperti yang dulu masih ada ya Bu yang peraturan ini pasal sekali terlambat enggak lagi. Sudah ada ya? Masih yang kalau bisa kita kurikulum merdeka itu udah ada lagi Bapak Ibu. Kita ganti dengan kalimat positif. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau di pemerintah minta sedikit tapi mengenali hati dan anak muda khususnya. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya, misal saya adalah pribadi yang berakhlak mulia. Saya dan guru saya saling mengenal. Seperti itu. Jadi tidak diperlukan adanya kalimat
yatim. Apalagi mama sebelah itu, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya Kecil semua. saya ada perubahannya. Kalau anak lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Setuju? Ya, nanti pas kapan kita berdebat akan nih budaya positif di sekolah kita apa saja. Ada budaya positif sekolah, ada Nggak tahu kalau satu lagi. kelas atau disebut keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang terkait yang saya sampaikan mungkin kurang pas, monggo Bapak Ibu boleh menanggapi atau bertanya. Ada ya? Ya, usaha bisik-bisik monggo Bu. Nanya nggak apa-apa. Nggak dimakan kok. Satu-satu aja, yang satu nggak tahu. Ayo Bu, silakan ingin bertanya terkait Misi lingkungan sekolahan positif di sekolah. Bapak-bapak Generasi kan depan ini. ingin bertanya? generasi. Monggo. Yang suka kerjasama dengan saya, PKS, kamu ikut gitu ya. Sebentar ada pertanyaan Pak. Ini semuanya yang tadi di awal. Silakan dulu. Kontrol ya. Poin ketiga. Ya, kalau saya sih bukan itu sih memang kalau saya memang ya sekarang sama ini misalnya. Iya. Kenapa kita berbuat baik bukan karena kita dulu berkepentingan sendiri itu karena kita misalnya terpengaruh dengan hadis Rasulullah lalu itu dengan saya sih lewat itu bukan itu sih karena ya pengaruh ini memang ya penguatan positif itu dari mata kita bukan ini segala bisa mempengaruhi yang kita kalau kita sebagai muslim itu semua dipengaruhi oleh itu ya seperti itu kan. Iya, Masya Allah, Bu Suatun sudah menambahkan. Bu Suatun mengatakan bahwasannya penguatan positif itu bukan ilusi ya Bu ya, karena memang ada pengaruh dari latar belakang atau dari kisah Rasulullah dan lain-lain. Di sini Bu Suatun yang dimaksudkan bukan terus mentah-mentah itu ilusi, bukan. Maksudnya gini Bu, ketika kita memberikan sebuah doktrin atau sebuah penguatan positif, belum tentu si anak itu menerima. Bahkan kita pernah mendapatkan seorang anak kita nasihatin nggak masuk itu Bu. Nah, maksudnya di sini seperti itu Bu. Dari sistem otaknya itu dia belum tentu mau terima, gitu, walaupun itu benar. Contoh realnya, saya mengatakan, nah makan duduk. Rasulullah kalau mencontohkan makan sambil duduk. Kalau makan berdiri berarti apa? Sapi kata anak. Tapi diulang lagi seperti itu Bu. Jadi belum ada kesadaran dari diri, makanya dibilang ilusi. Jadi bukan berarti tidak penting penguatan positif tadi, tapi sistem otak kita tidak bisa menerima. Tidak semua orang mau menerima nasihat hari ini juga. Bisa jadi nanti ketika dia mengalami masalah atau mendapatkan nasihat dari orang yang lebih menurut dia lebih dekat, mungkin dia bisa apa ya istilahnya berubah seperti itu Bu. Jadi memang sistem otak kita tidak bisa namanya orang menasihati langsung diterima besok dilaksanakan, seperti itu tidak mustahil Bapak Ibu ya. Nah sebagai guru makanya kita dilakukan pembiasaan setiap hari. Harapannya tadi bisa tertanam di otak bawah sadar sehingga bisa menjadi budaya dia gitu. Kalau konsep awalnya tetap ilusi Bu ya, karena memang seperti itu otak kita tidak bisa langsung menerima begitu saja. Dia butuh pembuktian, dia butuh penguatan terus menerus. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, mau nanya lagi? Oke, berarti mau pakai mic dong Bu. Sepertinya sudah mulai menarik yang berlanjut. Ini Bu, mencoba untuk mengomentari tentang kata-kata yang negatif dan diubah menjadi kata-kata yang lebih positif dengan makna yang sama. Ini sebenarnya kan dari awal-awal 5 tahun yang lalu mungkin ya sudah menjadi perdebatan di dunia parenting juga. Jadi kata-kata jangan, kata-kata tidak yang harus diubah, yang harus dihilangkan diubah menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Tapi di teori-teori tentang kata-kata yang tetap boleh untuk
menggunakan kata-kata negatif, termasuk jangan, tidak dan lain-lain itu didasari atas misalnya ayat ataupun hadis yang memang masih masih bisa kita pegang gitu, misalnya la taghdab wal jangan ya, atau la tahzan innallaha ma'ana. Jadi di dalam ayat ataupun hadis itu melampirkan dua kalimat sekaligus, positif negatif, diiringi dengan kalimat positif. Apakah memang saklek ya? Maksudnya pertanyaannya, apakah memang harus kata-kata negatif itu harus dihapus, harus skip, atau boleh seperti tadi? Kalau kita melihat ini karena bukan kuliah jurusan ya, kalau jurusan itu jurusan Tata bahasa. nah intinya seperti itu ya. Kalau yang hadis mungkin tafsir dan lain-lain ya, intinya apakah boleh beriringan seperti hadis atau ayat tadi. Jadi ada kata negatifnya tapi juga diiringi dengan kata positif gitu, supaya maksudnya tetap kita tidak begitu saklek tidak 100% menolak pernyataan yang ada kata-kata yang mengandung larangan ya. Terima kasih Bu Latifah, Masya Allah koreksinya luar biasa. Positif itu kita memang tidak diperkenalkan menggunakan kata negatif. Tetapi kalau untuk misal pembacaan hadis tadi lah, ada wala janganlah kamu marah maka bertemu surga, itu sudah beda Bu. Itu bukan termasuk ke tadi yang budaya positif, tapi lebih ke kayak kalimat yang kita ambil dari Al-Quran. Itu tidak disalahkan Bu. Bahkan ketika kita menyampaikan ke anak-anak, kita menyampaikan langsung, itu tidak apa-apa kalau memang itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak saklek, juga boleh semuanya pakai kata negatif, tidak. Ini hanya untuk budaya positif yang kita tempel di sekolah, kita hayati dan kita ingatkan ke anak-anak kita. Jadi ketika kita itu punya peraturan, ini khusus untuk peraturan ya, peraturan sekolah, usahakan itu yang positif seperti itu. Jadi kalau untuk penanaman tentang akhlak menggunakan kata negatif yang sudah ada di Al-Quran nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu Bu. Gimana Bu? Bagaimana? Jadi bisa Bu ya? Ya lanjut ya. Kedua. Oke, yang kedua teori motivasi. Kita mau asik lagi dengan anto kayaknya bagus. Ayo kita ngobrol berdiri semua. Judulnya adalah pohon apel. Nanti bisa dipakai doaan ya. Lagunya mirip seperti tadi. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan itu. Bila aku tumbang krek krek krek, 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 bila angin kencang hush hush hush, jika angin kencang hush hush hush, bila ada petir bila ada petir kaki jalan ke Bapak Ibu. Nah, kalau tadi tentang budaya positif, sekarang tentang teori motivasi perilaku manusia. Ya, nah, di sini Bapak Ibu, motivasi ada berapa? Dua, motivasi eksternal dan internal. Eksternal dari luar, internal dari dalam. Nah, sesuai gambarnya, kalau motivasi eksternal itu seperti apa Bapak Ibu? Iya Bu, hukuman. Kalau motivasi eksternal yang kedua, hadiah Bu. Yang ketiga, motivasi internal dari hati atau menghargai diri sendiri. Nah itu tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Jadi anak-anak itu punya kesadaran diri sendiri, dia sayang sama dirinya sendiri. Saya nggak mau masuk neraka Bu, saya mau yang baik-baik. Kalau kita berdosa salah, Masya Allah kalau mereka bisa kita bisa nyentuh hati mereka dan mereka tuh jadi pribadi yang sadar gitu bahwa memang mereka nggak boleh melakukan kesalahan boleh, tapi segera memperbaiki seperti itu. Jadi teori motivasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, menurut Yayasan Dewantara Bapak Ibu, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Seperti kita dulu zaman Belanda ya
diminta untuk kerja pasar karena kita merasa dijajah oleh mereka. Nah, di sini tidak hanya itu ternyata, bahkan setelah kita sekarang tidak dijajah oleh bangsa Belanda, kita masih belum merdeka, Bapak Ibu. Kalau kita belum cakap memerintah diri sendiri, artinya apa? Di sini mirisnya anak-anak sekarang kok nggak disuruh nggak mau gitu. Jangan ada sampah yang kayak diambil gitu, kalau nggak ada hubungan minta tolong, Mas, tolong dibuang sampahnya yuk bareng-bareng. Ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini mereka belum merdeka, bahkan gurunya pun belum merdeka. Kalau mereka belum merdeka, saya belum ngumpul, Mas. Astagfirullahaladzim, maafin ya Bu. Ya, dari gurunya dulu deh. Kalau belum kita diperangkat, ya kok disiapin gitu loh, sedapatnya lah ya, minimal ada. Jadi kita tidak merencanakan kegagalan gitu loh, Bapak Ibu. Ini buat saya sendiri, karena saya itu bandel kalau semua nggak bisa fokus banyak gitu loh. Jadi orang ngomong gitu, Bapak Ibu, ada tugas ini gitu, nanti yang lain gitu terbengkalai gitu, mohon maaf ya. Jadi seperti itu, bisa memerintah diri sendiri tanpa diperintah oleh orang lain, itu kuncinya. Bisa merdeka, Indonesia merdeka. Sekali lagi, Indonesia merdeka. Merdekanya beneran, jangan bohongan gitu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, penghargaan bisa menghukum. Pernah dengar kenapa penghargaan bisa menghukum? Boleh berpendapat? Bukan, kalau hukuman kan hukum jelas ya Bapak Ibu. Ini enggak, penghargaan hukum gitu loh. Gimana ini maksudnya? Saya berpikir keras mereka belajar itu kenapa gitu loh. Penghargaan mau membuat ini anak senang. Bapak Ibu silakan berpendapat, boleh. Bapaknya monggo. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum anak Bapak? Oh monggo Pak Agus. Menurut saya penghargaan itu bisa menghukum. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada siswa, jika penghargaan itu diberikan kepada siswa itu bisa menjadi hukuman. Itu begini, jadi ada beberapa siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Mungkin misalnya ini tentang prestasi. Ada beberapa siswa wali murid itu ketika anaknya tidak dapat bintang, itu di rumah, kenapa anak kamu tidak dapat bintang? Kenapa kamu nilainya kecil? Nah seperti itu merasa anak itu terbebani. Jadi kayak hukum gitu. Dan secara psikologis menjadi hukuman anak itu sendiri. Jadi makanya ada sekarang ini tidak ada berita ya. Jadi untuk rapor itu tidak ada peringkat, salah satunya itu penghargaan yang akan diberikan itu mungkin akan menjadi sebagian menjadi hukuman. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Masya Allah, benar sekali penjelasannya. Jadi saya nggak usah jelasin lagi ya Bapak Ibu ya. Beri tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Pak Agus memang keren. Betul sekali Bu. Jadi menghukum biasanya dapat bintang, nggak dapat bintang. Mau berkalimat sama orang tuanya, berarti kita tekan. Terus kalau ada bintang sih, menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita karena kita terus nangis. Ya, makanya ketika sebelum penilaian saya bilang, nah harus dapat 100 buat lihat usaha kamu. Ya gitu. Jadi bisa menghukum gitu penghargaan. Nah, kemudian terkait dihukum oleh penghargaan yang tadi ya Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena kebiasaan dikasih hadiah, nggak dikasih nggak mau. Ini real loh di kelas Bu Yeki. Ya Bapak Ibu, biasa dikasih hadiah pas minggu keberapa Bu Yeki yang kasih hadiah, anak-anak nggak mau. Bu hadiahnya apa? Hanya, ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini reward dan punishment tidak berlaku dari kejahatan kalau kata
sudah jadul, kita tinggalkan perlahan. Walaupun tidak langsung semua, perlahan. Kita mulai mengarah kepada tadi ada cara apresiasinya ada selain dengan memberi hadiah dan hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan penghargaan yang benar, tepat, dan tidak menimbulkan efek lainnya, kayak obat aja nggak ada efek samping. Oke, yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kita benar-benar tulus muji. Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita satu kelas 33 orang. Kita tuh harus, ini perhatian buat saya ya, 34. Nah, satu-satu tuh harus pernah dipuji sama Bapak Ibu guru. Jangan nyampe muji anak itu aja gitu ya, cemburu yang lain. Padahal semua anak punya potensi loh Bapak Ibu ya. Ini buat saya pribadi, saya lagi ingat anak saya belajar apa ya, walaupun nggak tinggi banget gitu kan, tapi tetap harus dipuji, cari kebaikannya itu. Peran harus secara bergantian. Kemudian konsisten, pujinya konsisten. Kalau dia gampang lagi, dipuji lagi sampai dia itu benar-benar sudah konsisten. Kemudian fokus pada proses bukan hasilnya. Misal si anak sudah rajin gambar, masya Allah, masyarakat gambarnya serius banget. Kalau udah jadi, kok gambarnya begini? Gurunya apa gitu kan? Mas, mau diwarnain bener kok? Gitu kan biasa gurunya. Nah, itu dihindari Bapak Ibu. Apalagi kalau dia sudah mengerjakan dalam waktu yang lama dan dapatnya ya seperti itu, dia dipuji gitu. Jangan puji gambarnya, nanti bohong kan gue tak boleh. Masya Allah, buat dihargai usaha kamu Mas, udah bisa seperti ini. Jangan bilang buat gambarnya bagus, kok buatnya bohong. Nah, jadi kita memuji berdasarkan prosesnya, bukan kepada hasilnya. Kalau memang hasilnya bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak semua anak kan seperti itu. Nah, di sini contohnya. Contoh cara memuji Bapak Ibu biar kita lebih jelas. Terima kasih untuk, nah itu permukaannya. Masya Allah Mas Raka, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan. Disebutkan Bapak Ibu apa yang dia lakukan. Jangan cuma cakep gitu. Biasanya saya kadang gitu ya. Misal jawab pertanyaan, iya good, jawab. Kadang-kadang tuh butuh lebih dari itu Bapak Ibu, butuh pengakuan. Masya Allah good, masyarakat sudah berusaha jawab. Belum salah, kalau Pak saya jawab udah berani jawab. Kita bukan hasilnya, tapi proses. Dia udah berani ngomong, Masya Allah gitu. Ibu enak ya, kalau kita nanya ada jawab tuh kayak terus gitu. Ini saya yang begitu ya. Oke, kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu tugas di kelompok. Seperti itu Bapak Ibu ada gambarannya. Jadi kalau puji mulai sekarang jangan pelit. Puji lengkap apa yang dia lakukan. Itu yang pernah disampaikan Bu Firly juga pada saat itu ya, dia lebih kompleks. Jadi memujinya itu harus beserta dengan apa yang dia lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu kita bareng-bareng tebak ya. Ayo tebak-tebakan. Saya mau nanti keliling-kelilingnya ya, semuanya yang kena tim gantian jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan tidak akan terlambat lagi. Ini Bapak Bu, saya sering lakukan itu ke anak-anak. Wow, kita harus percaya ke CGP ya. Saya sering begitu karena saya nggak tega mau hukum yang lain untuk nulis saja. Karena mereka tuh nggak suka nulis, jadi kalau suka nulis mereka takut. Akhirnya mereka nggak terlambat atau mereka nggak dapat kesalahan itu. Saya kira itu betul, ternyata salah. Bapak Ibu, jadi hukuman atau konsekuensi ya? Nulis 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Siapa orang jawab? Ayo Bu, hukuman atau konsekuensi? Titiknya di mana? Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Kita ingat jawabannya ya Bapak Ibu. Nomor 2 lanjut sampingnya. Nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali anak terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut Bu Riri. Dibaca sekalian Bu. Murid diminta untuk push up 5
lanjut Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan konsekuensi. Lanjut. Membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut. Konsekuensi modalnya ya. Lanjut Kak, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Masya Allah, Bapak Ibu udah paham semua berarti ya. Hukuman konsekuensi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kalau hukuman itu melenceng dari kesalahan dia. Salahnya apa? Dihukum apa? Terlambat sekolah, harus keluar dari apa? Beda lagi kalau Pak Burhan mengajar PJOK, anak-anak yang terlambat disuruh lari dari lapangan. Bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Karena beliau guru PJOK-nya tuh. Mungkin anaknya terlambat ke rumah sama suruh lari. Ya, apa ya? Tapi kalau kesalahan itu hukuman yang tak nyambung, nah itu yang dinamakan hukuman, bukan konsekuensi. Bisa dipahami? Bisa. Terakhir deh, bisa contohnya. Misal anak didik saya nyontek, dia nyontek pelajaran ya. Tak hukum, kamu nyontek ya? Ayo pulang pencet sendirian. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan itu sakit ya Pak. Oh saya disuruh bersihin WC, disuruh bersihin kelas. Kalau saya nyontek, gitu kan jadi aneh gitu kan, nggak nyaman. Kesukaan guru lah, gitu ikan tuh sering gitu. Kesukaan guru lah, guru yang kita kurang. Nah, jadi kan kayak enak gitu. Alangkah baiknya kalau sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, bedanya hukuman dan konsekuensi. Satu lagi ya. Yang mana Bapak Ibu ya? Konsep diri yang buruk. Kalau hukuman itu konsep dirinya buruk, kita kan cap dia salah. Kamu mencontek itu salah, langsung kita kasih hukuman. Ya ulang lagi gitu. Tapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Jadi anak kita mendapatkan konsep diri yang baik, bahwasanya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya dulu di awal gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dia nggak Bapak Ibu. Ketika dia salah, ketika kita hukum, dia benci sama peraturan itu, bahkan benci dengan gurunya. Saya pernah dibenci murid saya Bapak Ibu, sampai dia nggak mau belajar. Nah ini saya minta maaf, saya ajak ngobrol lagi. Udah itu mau belajar lagi, ya. Jadi guru itu bisa jadi musuh buat muridnya kalau kita menerapkan hukuman yang menyakiti hati murid kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, masalah tadi Bapak Ibu yang pembelajaran 2 tentang apa tadi? Tentang konsekuensi dan hukuman. Ada yang ingin bertanya? Silakan, satu orang boleh. Mungkin ada undang-undang atau yang nggak pas, boleh dikatakan sama Bapak Ibu. Saya menyampaikan sesuai dengan teori yang ada. Namanya teori tentang alam manusia pasti ada lebih dan kurang. Ya Bapak Ibu ya, bisa saja apa yang Bapak Ibu pikirkan itu benar. Dan itu memang nggak satu gitu ini seperti ini. Karena memang teori buat manusia bukan Allah itu. Pasti ada lebih dan kurangnya. Bapak Ibu mohon yang ingin bertanya terkait hukuman dan konsekuensi yang suka hukum ini, ayo satu ya. Ayo bertanya Bapak Ibu. Apa saja? Terima kasih. Ini dari guru saya. Ternyata selama ini mungkin lebih banyak menghukum ya daripada memberi konsekuensi. Walaupun kadang-kadang beri hukuman sesuai konsekuensi yang disepakati bersama. Dan ini ya. Apa ya? Ya, dari belum juga. Itu kan apa coba?
selama ini juga ketika melihat evaluasi terlambat dan selama ini ternyata kayaknya ada anu juga ya. Gimana ya? Kira-kira gimana? Ya itu tadi. Ya saya sendiri ada apa ya, banyak bingung juga kan ketika ini. Karena kan sebagaimana contoh misalkan kemarin ya, ketika ada ya laporan dari wali kelas gitu kan ya, siswanya nggak tertib, hukumnya sholat duha gitu kan. Ini kan nggak nyambung juga sebenarnya. Itu sebenarnya. Iya. Ya. Tadi yang pernah ya kan, ADR. Nah ini sebelumnya, kira-kira nih di kalau itu Mic-nya mana buka itu? kalau terlambat itu kita kan kadang bingung. Itu jadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya yang ternyata kurang positif. Jadi mungkin perlu kita pikirkan bersama, mumpung sudah difasilitasi oleh Bu Ati, dan nampaknya juga kita sudah mulai terbuka ya sepakat-sepakat aja sebenarnya gitu ya. Masalahnya perlu kita rumuskan karena tadi kalau dipikir sendiri kan kayaknya susah gitu ya. Itu yang misalnya poin 1, 2, 3 yang hukuman yang jelas-jelas pilihannya hukuman itu bisa nggak kita coba rumuskan bareng-bareng jadi konsekuensi misalnya. Dan itu juga sebenarnya sudah mulai diterapkan di sekolah kita ya, termasuk yang terlambat catat doang ya. Itu kan sebenarnya nggak ada hukumannya, ada nggak Pak hukumannya? Di kelas sampai ngomong nggak anak yang terlambat semua? Nggak ya. Saya sih nggak. Kalian cuma ditanya ya, tegur kenapa? Intinya seperti itu. Jadi mungkin kalau tindakan guru yang seperti apakah yang dikatakan bisa memperlakukan siswa terlambat dari yang mungkin itu termasuk hukuman diubah menjadi konsekuensi yang dirasa lebih positif dan bisa diterima semuanya. Itu kan? Ya, terima kasih Bu. Jadi nggak cuma melarang, tapi kita punya solusi Bapak Ibu ya. Gimana terus cara menghukumnya? Gitu. Kayak siswa terlambat contoh. Di sini Bapak Ibu dalam teori budaya positif ada 2 tahapan. Yang pertama, kita boleh memberikan konsekuensi. Kalau itu masih awal-awal banget Bapak Ibu, karena namanya proses nggak bisa secepat kilat ya. Kita bisa memberikan konsekuensi yang nyambung dulu. Ya, misal anak terlambat berarti dia nanti ketika istirahat juga terlambat karena sudah tertinggal pelajaran misal. Atau ketika dia majelis pagi nggak itu asmaul husna, berarti ketika dia masuk memangnya selesai asmaul husna, dia setoran asmaul husna sama kita. Itu kan nyambung hukumannya, bukan menulis 100 kali atau yang lainnya. Tapi yang diharapkan dari teori ini Bapak Ibu, kita tidak diperkenankan untuk memberikan ketidaknyamanan. Kan nggak nyaman ya kayak tadi, ayo baca asmaul husna sendiri, tadi kan belum. Nah, tapi itu proses Bapak Ibu, kita bisa mulai dari situ. Lebih tingkatan yang lebih tertinggi lagi, kita gunakan pendekatan yang namanya pendekatan restitusi. Jadi kita di situ berusaha membuat anak ini sadar kalau dia itu salah dan besok tidak diulangi lagi. Jadi intinya kita kasih kesempatan dulu nih, sekali, 2 kali, 3 kali kita nasehatin. Nanti kita praktek langsung ada biar lebih jelas. 3 kali masih terulang, kita bisa ngobrol sama orang tuanya, solusinya apa? Kayak murid saya itu ada yang begitu sering terlambat, tapi alasannya masuk akal karena orang tuanya mau mesen Grab nggak ada uang, mau minta tolong saudara sudah nggak ada, tetangganya pun nggak bisa. Jadi kita harus konsultasi dengan orang tuanya juga. Kira-kira anak ini terlambat kenapa? Gitu Bapak Ibu. Bagaimana? Untuk prakteknya nanti kita praktekkan langsung di sesi selanjutnya. Jawabannya ada di sesi selanjutnya.
Mas. Orang kedua adalah Bu Eka. Orang ketiga siapa? Orang ketiga Bu Sarah. Masya Allah, betul. Coba saya mau yang jawab siapa ya? Bu Firda. Bu Firda. Orang pertama adalah Bu Sarah. Orang kedua adalah Bu Rona. Siapa orang ketiga? Aku salah. Cluenya adalah orang ketiga. Jangan dilupakan orang ketiga. Anak saya itu begitu sampai satu itu Bapak tulis. Oke, bisa mau lagi ya. Orang pertama Bu Sarah, orang kedua Bu. Nah, orang ketiga siapa? Bu Firda. Orang ketiga. Orang ketiga. Good. Orang ketiga adalah Bu Firda. Oke, kedua. Cluenya jika mana? Titik-titiknya yang jadi fokus, hurufnya mungkin nyambung gitu ya. Jika Pak Burhan suka cendol, maka Bu Uswatun suka apa? Vanilla, Masya Allah, keren. Baik, kalau bisa jangan kasih tahu yang lain ya. Coba yang lain. Jika kalau pakai Bu, ini lucu ya. Bu-nya dia apa ada ya? Jika Bulan menyukai eksperimen, maka Bu Siti suka apa? Bu Siti suka apa? Suka tahu. Boleh. Suka tanaman. Oke. Yang belakang udah ngerti belum ya? Iya. Oke, cukup ya. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa di sini nggak boleh ada kata-kata peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Mengapa? Karena yang pertama, contoh, datang tepat waktu, kira-kira apa ya nilai kebajikannya? Menghargai waktu. Kalau pakai helm karena apa Bu pakai helm? Karena keselamatan Bu. Nah, itu yang mau kita terapkan ke anak-anak kita. Kenapa harus belajar? Kenapa harus datang tepat waktu? Kita pahamkan nilai kebaikannya, bukan karena hadiah atau punishment seperti itu. Oke, sedikit lagi lanjut. Oke Bapak Ibu. Oke, karena waktunya terbatas, kita bisa lanjutkan di lain waktu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini ada diskusi mengenai kasus di mana Bapak Ibu bisa tahu restitusinya seperti apa, tindakannya seperti apa. Jam berapa Bapak Ibu sekarang? 9.45. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pending kembali. Kita bisa lanjutkan lagi di pekan depan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi apa sih dewe tukuane? Sing tukuan dene. Ya, kamu break. Ya, udah kita dulu. Padahal tadi ada pembukaan ya, Pak. Jadi saya kan ya, kita menyampaikan terkait budaya positif ya. Kalau dari awal tadi ini jadi mengingatkan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.